الحمد لله الحمد لله شريع الصدور المغفر العمور ودافع السرور والصلاة والسلام على معدن الفضل والنور سيدنا ومولانا محمد البدر البدور وعلى آله وصحبه إلى يوم النشور. اللهم صل وسلم وبارك وكرم ومجد وعظيم على حبيبك العليم المأمون سيدنا ومولانا محمد الفاتح لما أغلق وخاتم لما سبق الناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم يا فتاه يا عليم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت عليم الحكيم وتب علينا يا مولانا إنك أنت التواب الرحيم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير وننفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله ودعاء إلى الهدى ودلالة على الخير. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي آمين. اللهم أخرجنا من ظلمات الوحي وأكرمنا بالنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بحلم واستحل لنا أبواب فضلك وانصر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. Fadilatul mukarramun, para asatidz wa asatidzah rahimahullah, sama-sama kita muliakan dan kita hormati para asatidz, para guru, para ustazah yang mana telah membimbing kita untuk mempelajari syariat dan ajaran dari Nabi kita Muhammad SAW. Mudah-mudahan guru-guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan amin dong. Mudah-mudahan guru kita dipanjangkan umurnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan rezeki yang banyak oleh Allah. Disehatkan badannya Allah. Dan para santri yang belajar semoga Allah Ta'ala berikan kemudahan dalam menghafalnya, dalam mengamalkan ilmunya, dan mempelajari Nabi Muhammad SAW. Amin ya Rabbal. Hadirin yang dimuliakan Allah, berhadirat rahimahullah. Kita menteladani salah seorang makhluk, kita menteladani salah sosok manusia, yang mana manusia ini telah tertulis di dalam Al-Quran Al-Karim memiliki seutama-utamanya figur teladan yang harus kita ikuti. Dialah Nabi besar kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Di dalam Al-Quran banyak Allah menyatakan. Di dalam Al-Quran, di antaranya Allah menyatakan, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un." Bahkan di ayat-ayat yang lain banyak Allah Subhanahu wa taala gambarkan tentang kehebatan akhlak budi pekerti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Di dalam Al-Qur'an yang tadi pertama dibaca itu artinya adalah qul bi fadlillah. Allah menyatakan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah manusia yang memiliki keutamaan fadail yang mana
ketika Allah mengutus Nabi kita Muhammad SAW di muka bumi ini, Rasulullah adalah pelita dan cahaya, sehingga kelahiran beliau menjadi sebaik-baiknya kelahiran yang pada hari ini kita rayakan Maulid. Kalau tidak ada Nabi kita Muhammad SAW, tidak ada bangunan masjid sampai ini. Kalau tidak ada Rasulullah, kalian tidak akan menggunakan kopiah yang kalian gunakan, karena ini adalah sebagian daripada sunnah Nabi Muhammad SAW. Kalau tidak ada Rasulullah, kalian tidak akan pernah diajarkan untuk berbudi pekerti, berakhlak kepada guru-guru kalian dan orang tua kalian. Kalau bukan karena Nabi Muhammad SAW, tidak akan kita dengar senandung ayat-ayat Al-Quran kesemuanya berkat diutusnya dan dilahirkannya junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Ada seorang ulama, beliau membuat salah satu kitab yang mana kitab ini tentang keutamaan Rasulullah SAW. Pengarangnya namanya Syekh Ismail Al-Albani, seorang ulama mufti dari Mekah yang mana beliau ini bermazhab Imam Syafi'i. Di dalam kitabnya tertulis tentang keutamaan dan kehebatan baginda Rasulullah SAW. Beliau menyatakan, yang pertama, wa in kana Ibrahimu hussa bi kullatin fa hadha an-nabiyyu utiha hubba wa qurba. Yang kedua, wa in kana fawqa turi Musa mukallama fa ahmadu jazza wa tawakal hujba. Yang ketiga, wa in kana amwata Isa bin Maryam fa hadha biyuna wa sabahatul akbar. Arti yang pertama, kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan gelar, memberikan laqab kepada Nabi Allah Ibrahim dengan julukan Nabi Ibrahim sebagai Khalilullah, lantas Allah berikan gelar kepada Nabi Allah Musa alaihissalam sebagai Kalimullah. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan gelar kepada Nabi Isa bin Maryam bin Imran, gelarnya adalah Rasulullah. Masing-masing gelar para nabi Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan para umat kesabarannya. Contoh para jemaah, ada kira-kira pernah nggak dengar berita Nabi Ibrahim alaihissalam pernah dibakar sama Raja Namrud? Nah, ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dibakar sama Raja Namrud, Allah Subhanahu wa Ta'ala turunkan beberapa ayat bab dan wassalaman ala Ibrahim. Allah jadikan, Allah buat itu api ya menjadi dingin, menjadi air. Kemudian kayu-kayu bakarnya Allah ubah menjadi ikan. Menurut Syekh Yusuf bin Ismail Al-Albani, bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar munajat Nabi Ibrahim di saat Nabi Ibrahim dibakar, di saat Nabi Ibrahim di bawahnya api yang membakar kaki sampai sekujur tubuh Nabi Ibrahim alaihissalam, satupun daripada api yang ada di bawah tersebut tidak menyentuh daripada kulit Nabi Ibrahim, karena Nabi Ibrahim itu berdoa dan bertawasul kepada Nabi Muhammad SAW. Jadi ini kalau kita pengen cepat hafal Al-Quran, hafal hadis, kita pengen cepat menerima ilmu, atau bahasanya santrinya namanya butuh. Kita pengen cepat-cepat menerima daripada ilmu, memperbanyaklah kita berdoa kepada Rasulullah SAW. Jadi pembahasan santri, kami juga dulu pernah santri, pernah mondok. Ya. Dulu ada yang mondok di Jalan Gunung Hijau.
ada nomor di pesantren Ma'hadul Asri di Jalur Bulumido. Ya. Kemudian setelah di Jalur Bulumido ngabdi 3 tahun kita ngabdi. Dari mulai SD selesai madrasah di muslim kami, ya Al-Hidayah itu pada waktu itu kepala sekolahnya Bapak Malik. Ya. Setelah kita madrasah selesai, kita ke pesantren di Jalur Bulumido Cijurai, Bohlam yang ada di Sukabumi. Sampai SMP, sampai SMA selesai 3 tahun lagi kita ngabdi. Lebih beratan bukan belajar Pak jemaah. Lebih beratan bukanlah belajar. Lebih beratan ngajar. Kalau zaman sekarang majelis taklim di masjid pada banyak, alhamdulillah. Kita bisa kunjungi, apalagi zaman sekarang anak-anak udah pada punya motor kendaraan. Kalau dulu zaman kita punya, bahkan handphone itu susah. Nah, yang paling sulit itu bukan kita belajar, bukan kita datang ke majelis ilmu, bukan kita datang ke guru, bukan. Yang paling susah adalah mengamalkan ilmu yang kita dapat pada saat itu. Nah, Al-Fakir pada saat itu mengamalkan ilmu yang diajarkan oleh guru-guru Al-Fakir dengan cara mengabdi selama 3 tahun di pondok pesantren. Itu kita ulang lagi tuh, ya. Mabadi kita pergi, kita ulang lagi tuh, kita Arab Bulgari, kita ulang lagi tuh, kita bahasa Arab. Ya, ketika kita ngajar di kelas-kelas yang sama seperti ini, kita ulangi lagi tuh pelajaran-pelajaran dulu, kita murojaah lagi sampai kita ngajar ke kelas khusus yang tinggi, kita ulang lagi, kita baca lagi. Jadi ilmu itu kudu kita amalkan dan kudu kita murojaah. Setiap satu ilmu yang didapati, setiap ilmu yang kita dapatin dari guru kita itu kita kudu murojaah. Artinya apa? Artinya ketika kalian semua mendapatkan salah satu pencerahan agama oleh guru-guru, maka jadikan pencerahan agama tersebut sebagai modal usaha kita untuk kita amalkan di kehidupan setelah kita sampai. Atau kita bersosialisasi dengan teman-teman kita. Contohnya misalnya kita berkawan, kita berkawan, kita dapat hadis dari guru kita. Guru kita kasih hadis, la yasrabanna min wahadukum qa'iman. Kalau hadisnya janganlah kamu minum sambil berdiri. Nah, ketika ada teman yang minum berdiri, bilang, "Faman nasiya falyastaqim." Apabila kalau minum sambil berdiri, ketika kamu lupa, maka muntahkan dan buanglah daripada air tersebut, maka mulailah kembali kamu duduk dalam keadaan di. Nah, kebanyakan kita dapat hadisnya tuh, ayat surabanna ahadu minkum qa'iman. Terusannya, faman nasiya falyastaqim. Janganlah kalian minum sambil berdiri. Faman nasiya, apabila kalian lupa, falyastaqim. Muntahkan, buang. Itulah sebagian daripada ilmu yang kita dapat dari guru-guru kita amalin. Nah, kemudian ada lagi di antaranya, ketika kawan kita dalam keadaan makan pakai tangan kiri, maka di situ ada hadis Nabi kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, maka harus kita berdoa kepada teman-teman kita. Jadi kita saling kerjasama, saling mengamalkan ilmu, menyesuaikan kondisi keadaan kerabat kita. Jangan teman kita dalam keadaan makan pakai tangan kiri, kita diam. Terus teman kita minum sambil berdiri, kita diam. Berarti kita melihat kemungkaran, melihat kejahilan di depan kita. Nanti setelah Anda kalau pesantren tapi tidak perhatian dengan teman-teman Anda, maka di luar itu kita perhatian dengan dakwah Rasulullah. Nah, inilah diantaranya para jamaah mengamalkan ilmu agama. Misalnya kita pondok pesantren, kita belajar
kita bedain tuh, ya, buku bahasa Arab, buku fikih, ya, buku tauhid kita bedain. Kalau dulu emang pas pada waktu masuk pesantren semuanya kita campur, kita bedain. Nanti kalau udah lulus, kalau udah selesai di pondok, ya, nanti buku kita simpan. Artinya apa? Kita buka lagi. Artinya kita rawat. Jangan sampai tercecerkan, karena ilmu itu penting buat kita nanti. Ketika kita keluar dari pondok pesantren untuk kita berdakwah, menegakkan dakwah Nabi besar kita Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini Nabi Ibrahim alaihissalam, beliau mendapatkan keselamatan berkat bertawasul kepada Nabi besar Muhammad. Kemudian Nabi Musa alaihissalam berbicara kepada Allah di Bukit Tursi. Kemudian beliau pingsan, mendengar suara Allah, mendengar daripada suara Allah dan memandang cahaya Allah, pingsan pada saat itu. Karena tidak kuat dengan kehaibahan dan membawanya Rabbul Alamin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika beliau pingsan, ada seseorang kuat datang kepada Nabi Musa alaihissalam. Saya meniup daripada wajah Nabi Musa alaihissalam. Orang tua ini meniup Nabi Musa alaihissalam dengan membaca Allahumma bihaqqi Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melek pada waktu itu Nabi Musa. Andai kata tidak dibacakan tentang tawasul dan menyebutkan nama Nabi Muhammad, maka Nabi Musa akan terus-menerus tertidur dalam pingsannya. Jadi berkat siapa? Berkat Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sama seperti kita sakit. Ketika kita sakit, kita butuh apa? Ikhtiar yang pertama itu jangan pergi ke dokter dulu. Kita rasain dulu penyakit. Penyakit adalah nikmat dari Allah. Penyakit nikmat. Jangan pergi ke dokter dulu. Rasain dulu sambil diiringi baca selawat. Selawat apa Ustaz? Maksudnya yang kita baca buat penyakit. Baca selawat di bilku. Ayo coba. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin qulubi wa jariha wa afiyati abjani wa sifaiha wa kita coba salawat kita sama junjungan Nabi Muhammad. Rasulullah itu ya adalah pusat dari segala apapun yang kita rasakan dalam tubuh. Penyakit hati mustahil hilang dengan salawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah di antara itu keutamaan salawat kepada Nabi. Kemudian Nabi Allah Isa alaihissalam diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini tanpa ada seorang ayah. Ibunya namanya Siti Maryam binti Imran. Ya. Kemudian dia lahir tanpa ada seorang ayah. Makanya Nabi Isa itu diberi gelar siapa? Ruhullah. Siapa? Ruhullah. Nabi Isa diberi gelar Ruhullah karena dia lahir secara dicium ruhnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Isa alaihissalam lahir, kemudian pada saat itu dia beranjak menjadi balita sampai dia besar, dia sempat berbicara dan bercerita kepada umatnya. Dia sempat cerita kepada murid-muridnya bahwasanya aku Isa bin Maryam. Aku adalah Isa
seorang nabi yang mana nanti setelahku ada seorang nabi yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sallu ala Muhammad. Nabi Isa alaihissalam pada saat besar udah punya umat pada saat itu Nabi Isa alaihissalam menceritakan kepada umatnya tentang tanda-tanda seorang nabi setelah Nabi Isa. Ada seorang nabi yang bernama Muhammad Rasulullah SAW. Nah, makanya di antaranya mereka orang Nasrani, orang Yahudi, baik itu memahami bahwasanya Nabi Allah Isa alaihissalam mereka anggap sebagai Tuhan. Pada dasarnya, kalau mereka melihat umat Islam, mereka punya nabi, nabinya adalah Nabi Muhammad. Mereka tidak sembah, tapi Abdul wa Rasul. Nabi Muhammad adalah seorang hamba dan utusan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ketiga daripada gelar para nabi dan kisah-kisah ceritanya masing-masing memiliki daripada gelar. Yang pertama, Nabi Ibrahim gelarnya sebagai Khalilullah, Khalilullah. Nabi Allah Musa sebagai Kalimullah. Nabi Isa sebagai Ruhullah. Ayo. Nabi Ibrahim sebagai Khalil. Nabi Allah Musa sebagai Kalimullah. Nabi Isa sebagai Ruhullah. Nah sekarang kalau Nabi Muhammad sebagai apa? Habibullah. Sallu ala Muhammad. Kalau udah dibilang Habibullah berarti kekasih Allah. Kalau udah kekasih Allah berarti dekat dengan Allah. Kalau udah dekat dengan Allah berarti segala apapun doa sampai melalui selawat kepada Nabi Muhammad. Doa mahjubun indallah. Doa agar hijab antara hamba kepada Allah hatta yusalli ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia harus memulai selawatnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada cerita pada jamaah. Ada kisah. Dulu di zaman Al-Imam Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Ini ada orang ulama namanya Imam Ghazali. Ini beliau seorang ahli tasawuf. Beliau ini adalah seorang sufi, orang yang ibadahnya luar biasa. Beliau yang bernama Imam Ghazali. Nah ini Imam Ghazali di zamannya beliau ini pernah jumpain anak umurnya 8 tahun. Beliau jumpain anak umur 8 tahun. Ya, pada saat itu anak itu dalam keadaan diam di dalam rumah tanpa makan. Kemudian keluarganya semua pada bingung. Lah, ini anak saya wahai imam, tolong anak saya nggak makan. Udah berapa lama nggak makan? Udah seminggu nggak makan. Masuk. Saya kasih makanan nggak dimakan. Saya kasih ini nggak dimakan, dari sentuh. Kemudian Imam Ghazali masuk ke ruangan anak yang umur 8 tahun. Saat itu Imam Ghazali duduk di depan anak ini. Kemudian diperhatiin wajah daripada anak tersebut yang umurnya 8 tahun. Nah, Imam Ghazali nanya ke seseorang anak yang umur 8 tahun, kenapa kamu gak makan? Dijawab, saya tidak akan makan sebelum saya mendapatkan hasil dari selawat yang saya baca. Saya pengen bermimpi Nabi Muhammad SAW. Begitu. Orang umur 8 tahun, tapi kita jangan sekali-kali coba, ya.
Jangan. Ini orang yang benar-benar luar biasa, ya, cintanya kepada Rasulullah SAW. Kemudian Imam Ghazali pada saat itu bilang, kenapa alasannya kamu tidak makan? Kalau kamu ingin berjumpa dengan Rasulullah dalam mimpi, kenapa kamu tidak makan? Apakah ada alasan? Apakah ada ulama lain mengatakan amalkan tidak makan? Enggak. Enggak ada satu ulama katanya. Orang yang anak kecil ngomong gitu, enggak ada satu ulama yang ngajarin saya untuk saya nggak makan. Maka siapa yang mengajarkan? Dijawab sama anak kecil ini. Saya memiliki inisiatif sendiri. Walaupun saya masih umur 8 tahun, saya baca salawat kepada Nabi, saya yakin diiringi dengan berpuasa, saya tidak akan pernah meninggalkan, melainkan kecuali saya berjumpa dengan Nabi Muhammad dalam mimpi saya. Berarti benar para jamaah, adik-adik gue dimuliakan Allah. Ini orang kalau misalnya puasa, puasa itu yang pertama fadilatnya, ya, memudahkan hafalan. Orang yang puasa itu memudahkan hafalan. Kalau antum berpuasa, ya, Senin Kamis minimal dah. Senin kan, antum pengen hafalin Al-Quran, ya. Antum puasa Senin Kamis, pasti hafalan antum maju, pasti cepat dan melekat dalam otaknya pun lama. Bisa diingat selama 2 hari. Tapi kalau antum banyak makan, banyak tidur, malas, otomatis nggak bakal bisa kita menghafal apa yang kita mau baca di dalam Al-Quran. Betul kan? Banyak tidur yang paling baik. Banyak tidur. Minimal kita puasa, gitu. Minimal kita berpuasa. Akhirnya seseorang anak yang umur 8 tahun ini, ketika dia sudah berdialog dengan Imam Ghazali, kemudian Imam Ghazali memberikan satu amalan. Kata anak ini, baru satu ulama sebagaimana kamu, wahai Imam Ghazali, memberikan amalan kepada saya. Saya nggak dapat satupun amalan kecuali selawat kepada Nabi SAW. Ini dianjurkan. Apa amalan Imam Ghazali yang Imam Ghazali kasih? Imam Ghazali mengatakan apa? Sebelum kamu tidur, kalau kamu ingin berjumpa dengan Nabi Rasulullah, sebelum kamu tidur, ya. Ini hati kita nih nggak tahu nih, pokoknya kayak gimana dari mulai pagi sampai sore sampai malam. Ini buat dibersihin, ini Imam Ghazali kasih resepnya. Dan ini bisa diamalin sama kalian semuanya. Minimal sebelum tidur kita baca Alam Nasrah, Surah Al-Insyirah. Mau bacanya sebelum tidur boleh, mau bacanya setelah sholat maktubah, sholat maktubah juga boleh, minimal 3 kali. Karena dalam tafsir Al-Quran, dalam surah pun dinyatakan Allah menciptakan hati Nabi Muhammad di dalam surah Al-Insyirah. Allah menciptakan hati Rasulullah ada di surah Al-Insyirah. Jadi orang yang baca surah itu, di antaranya Allah lapangkan sudurnya, hati, Allah bersihkan sanubarinya, Allah berikan keluasan dalam kehidupannya. Yang mangkal-mangkal, yang besar-besar, yang kejap-kejap hilang kalau kita baca surah Al-Insyirah. Kita sabar belajar, kan sumpah tuh baca surah Al-Insyirah. Habis sholat tidak boleh dipegang dan baca Allah sampai turun. Itulah diantaranya amalia yang ada di dalam Al-Quran. Ini merupakan daripada sunnah qiraah, bacaan yang pernah dibaca oleh para sahabat di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Asy-syarah hadirin rahimahullah. Keteladanan Rasulullah
keteladanan Nabi Muhammad. Tadi kan kehebatan para nabi, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa. Sekarang kita cerita tentang keteladanan Nabi Muhammad. Antum tahu gak? Antum pernah dengar cerita Rasulullah SAW itu pernah diludahin. Rasulullah itu pernah diludahi. Suatu ketika itu dalam sejarah, Nabi pernah diludahi selama 15 tahun sama orang Yahudi. Yang mana orang ini disuruh, diperintahin oleh Abul Hakam. Abul Hakam itu nama asli, nama koyogan, nama samarannya adalah Abu Jahal. Jadi kalau dalam sejarah tuh Abu Jahal itu nama aslinya Abul Hakam. Kenapa dinamakan Abu Jahal? Karena otaknya jahil, otaknya bodoh. Di depan mata Nabi kenapa mau Islam? Makanya dibilang Abu Jahal. Nah, begitu juga akunnya, ya. Udah waktunya sholat, nggak mau sholat juga berarti Abu Jahal. Udah jelas-jelas ada guru, harus cium tangan, harus patuh, nggak patuh juga berarti Abu Jahal. Jangan mau disamain dengan Abu Jahal. Ini tuh. Nah, ini Nabi SAW diludahi selama 15 tahun. Kemudian ketika Rasulullah keluar dari rumah, buka pintu, itu orang yang udah begini. Kalau udah pakai suara begini nih, berarti otomatis yang keluar ludah campur ya. 15 tahun. Ayo perhatiin, 15 Rasulullah keluar rumah, ya, diludahi bukan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi balas, Nabi nggak balas. Bahkan Rasulullah SAW usap ayatnya, diusap sama Nabi Muhammad. Nabi tidak mukanya kesel, enggak marah. Nabi jalan sampai 15 tahun pada jamaah. Bayangin kalau kita emang wow. Yang laki kira-kira kalau nudain diapain? Hah? Ente kita nudain apa ente misalnya? Kira-kira kita marah nggak? Mati ditanya sama ente. Yang laki marah nggak kalau nudain? Yang perempuan marah nggak kalau nudain? Nah ini jangankan udah 15 tahun kayak nanti, baru sekarang doang udah amoknya sampai gor sampai berhari-hari, bahkan sampai berbulan-bulan, bisa jadi bertahun kan? Nah ini akhlak Nabi kita Muhammad SAW. Ketika diludahi oleh seorang Yahudi pada saat itu, Rasulullah nggak balas. Sampai berkurang 15 tahun, sampai ketika Rasulullah SAW keluar rumah, udah 15 tahun nih, sudah jumpai orang yang meludahi Nabi SAW. Udah 15 tahun nih, orang itu meludahi Nabi, terus Rasulullah keluar, Rasulullah nggak jumpai yang tukang meludahi Nabi. Setelah itu Rasulullah SAW malah mencari dan bertanya kepada Sayyidina Abu Bakar. Ya Abu Bakar, mana orang yang biasa meludahi Nabi? Kenapa ya Rasulullah? Anda rindu sama Tuhan, kehadirannya itu mana ada? Dicari sama Nabi kita Muhammad SAW, dicari sama Rasulullah. Bayangin itu. Atau rindu sama orang yang biasa meludahi aku ya Rasulullah. Dia rindu sama dia, karena dia selalu ada di depan rumah anak. Di saat anak keluar rumah, pasti ada dia di situ. Ya Rasulullah, dia meludahin antum ya Rasulullah. Yang mana dia bukan dia yang meludahin aneh, tapi kehadiran dia ketika anak keluar dari rumah. Ini lihat sih, Masya Allah. Ya,
Ludahnya nggak dipikirin sama Nabi. Yang dipikirkan kehadiran Rasul, kehadiran orang itu di depan Nabi setiap hari sampai 15 tahun. Di mana wahai Abu Bakar? Apakah kamu tahu rumah itu orang yang coba ulunannya? Saya tahu ya Rasulullah. Ada di belakang Masjidil Haram. Ada nama kota namanya Kaflah. Kalau pergi haji, itu biasanya ada tuh sumur Kaflah terkenal dari zaman Nabi Muhammad SAW yang ada di belakang Masjidil Haram. Itu ada namanya sumur Kaflah. Sumur Kaflah itu sumur yang kering yang nggak bisa digunain di zaman Nabi saat orang sakit pelik, kelaparan dan kehausan. Pada saat itu Rasulullah mulai di sumur langsung keluar. Sampai sekarang kemarin ada berkat mulai Nabi kita Muhammad diminum. Ya sama jemaah haji, katanya air enak apa itu karena menyatu dengan udah Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ya Rasulullah dia itu tinggal di Kaflah. Antarin saya ya wahai Abu Bakar, antarin aja. Jangan kalian jatuh sama Sayyidina Abu Bakar. Sampai di depan pintu orang yang biasa meludahi Rasulullah hampirin, Rasulullah ketok pintunya dengan Rasulullah SAW mengucapkan salam kepada orang yang beda keyakinan. Kalau kita nih mengucapkan salamnya sama kita sama keyakinan kita, mengucapinnya gimana? Assalamualaikum. Itu jawabnya apa? Tapi kalau yang berbeda keyakinan, salamnya begini. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda. Salam sejahtera juga kepada wahai orang yang berbeda keyakinan. Dia tetap umat Nabi, tapi umat Nabi ada dua nih. Dengerin. Yang pertama umatul ijabah. Yang kedua ghairul ijabah. Jadi kita ini adalah umat Nabi yang menerima dakwahnya Rasulullah. Nah kalau mereka orang Yahudi atau Nasrani orangnya umat Nabi tapi tidak menerima dakwah Nabi Muhammad. Nah Nabi ketok pintunya tuh. Assalamualaikum ya man ittaba'al huda. Kamu buka pintu. Yang bukain pintu siapa? Istri dari orang yang biasa menggait Nabi kita Muhammad SAW. Mundur dari sini melihat Rasulullah. Takut suaminya mau dibul. Alasannya begitu. Ada Sayyidina Abu Bakar di belakang lebih ngeri lagi. Kata Rasulullah, la takut, jangan takut. Ada datang ke sini. Ada baik ketemu sama itu. Jangan hakimi suami saya ya Rasulullah. Jangan engkau bunuh suami saya ya Rasulullah. Ada demi Allah datang ke sini. Ana mau silaturahim. Ana mau ketemu sama suami antum. Karena suami antum itu bikin anak saya kata Nabi Muhammad SAW. Tapi kan dia sering ludahin kamu ya Rasulullah. Gak usah dibahas mereka masalah mudahin lagi. Tapi sekarang ada yang ketemu namanya dia punya suami. Tafadhol, silakan ya Rasulullah. Masuk ke Rasulullah. Ke rumah orang yang sedang meludahin Nabi. Nyampe Nabi di ruang tamu, Nabi tanya, di mana suamimu? Fil hujrah. Hujrah gitu. Di kamar ya Rasulullah. Masuk berapa? Itu dilihat sama Nabi. Orang yang sering meludahi Nabi itu dia lagi belakang, lagi tidur, ya, tangannya yang sebelah sampai membentangin, sampai kepalanya dia tuh gelek-gelek karena kesakitan, bibirnya bohongan, benaran bibirnya semua, bibir. Karena apa? Karena meludahi Nabi besar Muhammad SAW. Akhirnya pada saat itu Rasulullah SAW mengatakan, wahai sahabatku, dijawab sama Nabi sahabat. Ada 5 wahai sahabatku, wahai saudaraku,
Kalau memang Allah berikan penyakit kepada kamu, dengan Allah berikan bibirmu menjadi berborok, ya, ada nanahnya, kamu tersiksa, saya dicelaka, saya lupa, tidak ada kesalahan satupun yang ada di dirimu. Saya tidak marah, saya cuma kangen sama kamu. Tapi kalau kamu, saya lihat bibir kamu, lidah kamu penyakit begini, saya juga tambah sedih, kata Nabi Muhammad SAW. Kemudian Rasulullah katakan lagi, apakah kamu ingin diangkat penyakitnya? Dijawab langsung, sama siapa? Nama seorang yang bibirnya rusak, yang sakit. Mau ya Rasulullah, tapi saya malu ya Rasulullah, saya udah mulai kamu ya Rasulullah. Apakah kamu bisa makan? Saya tidak bisa makan ya Rasulullah, bibir saya sakit. Seakan-akan saya hidup tidak punya bibir, cuma rasa sakit doang. Nabi SAW pada waktu itu mau mencoba untuk menyuapi daripada orang yang suka mulai Nabi ini dengan roti gandum. Kemudian roti gandum ini, ya, dimasukin terlebih dahulu ke mulut Nabi Muhammad, bercampur dengan air minum yang penuh, dimasukin itu ke mulut orang yang sedang mulai Nabi. Seketika pada saat itu Allah angkat daripada penyakit mulut, yang mana mulut ini pernah meludahi wajah yang mulia Nabi kita Muhammad SAW. Seketika Allah hilangkan, Allah ganti dengan kesembuhan. Pada saat itu orang yang suka meludahi Nabi selama 15 tahun mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hebat ke akhlak Nabi? Hebat ke akhlak Nabi? Kalau laki-laki ini teladannya siapa? Nabi Muhammad SAW. Teladannya. Kalau perempuan teladannya siapa? Fatimah Zahra, Khadijatul Kubra, Aisyah Abdullah. Kami mau ceritain nih tentang Fatimah Zahra. Saya tapi udah nih buat laki-laki nih, sekarang Fatimah. Itu tahu nggak di dalam sejarah? Ada satu kitab namanya Syirah Arabiyah yang dikarang oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Itu diceritain tentang Fatimah Zahra. Itu Fatimah Zahra gambarannya mau tahu nggak? Bukti, mau tahu nggak gambarannya Fatimah Zahra? Nih, Fatimah Zahra. Gambarannya yang caranya juz awal dalam kitab itu disebut di halaman 160 itu ada bahwasanya Fatimah Zahra itu tidak benar banget. Lurus, tinggi, hidungnya seperti alu anggur, seperti alu anggur. Matanya agak berbiru-biruan, baulen, dengan karang. Bibirnya merah ikan delima. Tahu yang merah delima? Buat lima. Bibirnya merah itu. Dia kalau pakai kerudungan, ya, kerudungannya sampai sini. Ditutup pakai cadar. Ditutup pakai cadar. Fatimah itu binti Muhammad Rasulullah. Anaknya daripada Nabi Muhammad. Nih. Kisah yang hebat itu begini, oke. Pada waktu Sayyidina Ali bin Abi Thalib mau menikahi Fatimah Zahra, itu Sayyidina Ali pada waktu itu ditanya sama Nabi, ya Ali, kalau kamu suka sama Fatimah, apa buktinya? Sayyidina Ali pada waktu itu memang gak punya apa-apa nih. Dia cuma punya keberanian. Keberanian. Dijawab sama Sayyidina Ali, ya Rasulullah, saya tidak berani. Keberanianmu apa?
saya bisa mengalahkan prajurit kafir. Kalau memang itu atas perintah, aku akan menjadi panglima pada saat itu. Walaupun aku belum diizinkan untuk perang pada saat itu. Berarti kamu ini udah siap ya? Kalau mau perang saya perintahin. Ya, pada waktu itu Sayyidina Ali bin Abi Thalib baru nemu kumis. Sama bewoknya baru nemu. Akhirnya Rasulullah SAW pada saat itu memerintahkan Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk pergi perang Khandaq. Di situ Sayyidina Ali pada saat itu menghadapi siapa? Menghadapi Abdiwi, Al-Abdiwi. Siapa Abdiwi? Abdiwi itu orang kufar pada saat itu yang badannya gede banget. Yang kalau Abdiwi duduk di atas pemadani, yang ketarik 50 orang dan sampai gede badannya. Terus Sayyidina Ali menghadapi yang namanya Amr Abdiwi. Siapa namanya? Amr Abdiwi. Baru pada saat Sayyidina Ali maju dikasih pedang sama Rasulullah. Ya. Ini Amr Abdiwi di sini. Sayyidina Ali di sini. Tinggi yang Amr Abdiwi kayak 3 meter. Bayangin aja. 3 meter kemana tuh? Kata Amr Abdiwi kan. Yang mau lawan Ali. Bukan ilmusan itu. Kata Sayyidina Ali, yuk mari kita berselisih. Saya diperintahin sama Nabi buat ngebantai ini, buat ngebantai buat keburu. Akhirnya pada saat itu Amr bin Abdiwi ngeluarin pedang. Siap-siap ya ini. Sekali tebas juga nanti udah mati nanti diduluin pertama. Sayyidina Ali bin Abi Thalib pada waktu itu sudah siap-siap pegang pedang dari Nabi Muhammad. Ketika Amr bin Abdiwi maju, Sayyidina Ali mundur dulu sampai 2 langkah, langsung diayunin pedang Sayyidina Ali. Itu pada pedang tidak mengenai Amr bin Abdiwi, cuma apa? Anginnya doang. Cuman anginnya doang. Kebelah 2 tuh Amr bin Abdiwi sama kuda-kudanya. Bayangin aja. Pedangnya nanti siapa ya? Zulfiqar. Lapatah ila Ali wa sayfuhu tidak ada kemenangan. Islam mainkan Ali bin Abi Thalib dan pedangnya. Ketika itu baru diterima. Sama siapa yang terima? Sama Nabi Muhammad menikahi putrinya Fatimah Tusa. Oh itu. Makanya yang kayak orang harus dikasih. Artinya bukan berani tawuran, jangan. Berani bela agama. Gitu. Itu tawuran. Kayak anak luar itu, pada sekolah tawuran. Tawurannya sama siapa? Saudara sama saudara, muslim masuk muslim. Kira-kira kalau mati konyol apa enggak? Konyol. Nah, akhirnya Fatimah Zahra nikahlah dengan Sayyidina Ali. Ketika nikah dengan Sayyidina Ali, itu malamnya Fatimah Zahra dibekali apa? Dibekali gaun, baju. Fatimah Zahra dibekali gaun. Biasanya kalau perempuan pakai gaun, dibekali gaun sama Nabi. Wahai putriku Fatimah Zahra, ini gaun buat kamu. Dibekali. Ketika Fatimah Zahra mengerjakan sholat sunnah di waktu malam, ketika masuk fajar sampai masuk mau subuh, tiba-tiba ada seorang wanita yang bajunya lusuh, bajunya kambulan mulu, ngetok-ngetok pintu. Dibuka sama Fatimah Zahra, ditanya, "Ala kalbar punya hajat apa kamu datang ke sini?" "Wahai anak Rasulullah, wahai putri Rasulullah, saya datang ke sini, saya cuma minta tolong berikan saya baju saya rusak." Saat itu Fatimah Zahra enggak banyak berpikir, dia cuma punya baju gaun pengantinnya yang besok dia nikah, pada saat itu diberikan sama perempuan itu. Ini pakai gaun, tapi kan ini kan gaun mahal, ini gaun indah buat kamu nikah kan? Ditanya langsung sama Fatimah Zahra, "Kamu tahu dari mana aku yang ini?"
Karena aku tahu dari setiap orang-orang kalau berbicara kamu akan menikah dengan Sayyidina Ali. Ayat dikasih itu tahu. Ketika hari pas saat ingin dinikahi oleh Nabi Muhammad, Fatimah Zahra ditanya sama bapaknya, sama Rasulullah. Aina saudi, di mana bajumu wahai putriku? Baju yang kemarin saya udah kasih pentif ya Rasulullah, tapi nggak ada satupun dari Muhammad marah sama anaknya. Justru Rasulullah senyum, dibilang apa? Bisa kamu ingin menikah saja, kamu bisa berbuat baik buat orang. Itu adalah akhlak daripada putrinya Nabi Muhammad. Nah, pas ketika sudah menikah, dikaruniai anak Hasan dan Husain. Pada saat itu yang meninggal duluan kira-kira siapa nih? Ali bin Abi Thalib apa Fatimah? Ayo coba. Hah? Fatimah apa Ali? Fatimah. Yang meninggal duluan siapa Ali? Fatimah. Siti Fatimah Zahra pada waktu ini wafat itu beliau mengalami penyakit. Yang mana penyakitnya tersebut beliau tidak bisa bangun dari tempat tidurnya. Tapi Fatimah Zahra tidak pernah berhenti membacakan tilawah Al-Quran dan ditemani oleh suaminya Sayyidina Ali pada itu. Kalau Fatimah Zahra melihat Sayyidina Ali kelelahan dan dia juga tidak enak melihat Sayyidina Hasan sedih karena ibunya dalam keadaan sakit, maka diperintahkan oleh Fatimah Zahra, wahai Ali, tinggalkan aku saja, keluar kamu dari kamar kamu. Bawa anak-anak kita, jangan sampai anak kita melihat ibunya sakit kita pikiran, kamu juga capek, kamu istirahat aja. Ditinggal oleh Fatimah Zahra sendirian dalam keadaan melantunkan Al-Quran. Jadi melantunkan Al-Quran itu nggak pakai kayak kita yang berusaha begini buku. Fatimah Zahra juga tahu di lembaran dibaca surat Ar-Rahman, dibaca surat Al-Mulk, dibaca surat yang lain-lain, itu baca tuh, nggak berhenti. Balik lagi Sayyidina Ali, bawa Sayyidina Hasan, karena Sayyidina Hasan dan Husain pada waktu itu rindu dengan ibunya Fatimah Zahra. Fatimah Ali bawa ke kamar, kata Sayyidina Ali, putramu nih Sayyidina Hasan dan Husain rindu sama kamu. Kata Fatimah Zahra, Hasan saja yang rindu memang, kamu tidak rindu kepada aku. Sayyidina Ali yang tidak ada jagoan itu. Bilang, iya, kami juga sama rindu juga sama kamu, wahai Fatimah. Karena tidak tega, tidak bisa tidur di dalam kamar sendirian. Akhirnya Fatimah Zahra ketika ingin meninggal, pada saat itu Fatimah Zahra memerintahkan Sayyidina Ali keluar lagi dari kamarnya. Sayyidina Hasan bawa keluar. Kemudian Sayyidina Ali nolak, kami tidak mau keluar. Kenapa? Karena ada khawatir kalau masih ada apa-apa, ada kebetulan itu. Kata Fatimah Zahra, kalau andaikan Allah Subhanahu wa Ta'ala memisahkan kita di dunia, nanti Allah akan menyatukan kita di yaumil qiyamah atau di negeri akhirat dan di surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau seandainya aku telah berhenti membacakan Al-Quran, maka berarti saat itu juga aku telah meninggal dunia. Ditinggal masih Ali. Fatimah Zahra masih mengucapin daripada kandungan ayat Al-Quran. Sayyidina Ali keluar, Sayyidina Hasan keluar, duduk di depan. Masih kedengaran bacaan itu. Fatimah Zahra masih kedengaran bacaan Al-Quran itu. Ketika beberapa jam kemudian, tidak ada terang lagi suaranya. Tidak ada terang kan? Sayyidina Ali dan Sayyidina Hasan. Kata Sayyidina Ali, dipeluk Hasan Husain. Ibu kamu telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Memang kita sudah melihat baik apa? Kata Sayyidina Ali, kalau ibumu sudah berhenti baca Al-Quran, berarti dia sudah dicabut rohnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau Fatimah Zahra nggak pernah berhenti mulutnya nih, mengucapin ayat Al-Quran nggak pernah berhenti. Pas dilihat di kamar, dia masuk ke dalam kamar. Di situ dilihat Fatimah Zahra dalam keadaan sudah meninggal. Oh, di antara akhlak budi pemerintahnya, kehebatan itu perempuan, ya Ummul Mukminin Fatimah. Kita nggak usah ikutin gaya-gaya zaman sekarang.
Kita ikutin mereka-mereka orang-orang yang diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya siapa itu? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Zahra, Sayyidina Hasan dan Husain, dan para sahabat yang lainnya. Sayyidina Abu Bakar, terus Sayyidina Umar, terus Sayyidina Sayyidina dan banyak sahabat-sahabat yang lain. Kita hafalin itu nama-nama itu. Kita hafalin namanya. Ya, di antaranya yang memegang daripada siwak Rasulullah siapa? Yang megang siwak Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Itu yang megang siwak Rasulullah. Yang memegang kuda daripada Rasulullah, kuda perang Nabi. Di antaranya Sayyidina Ukasa. Siapa namanya? Sayyidina Ukasa. Yang megang siwak Nabi namanya Abdullah bin Mas'ud. Yang megang kuda Rasulullah namanya Sayyidina Ukasa. Yang menjadi pembantunya Rasulullah selama 14 tahun namanya Anas bin Malik. Dan ibunya juga sama menjadi pembantu Nabi yang bernama siapa? Tahu nggak? Namanya Ummu Sulaim. Ummu Sulaim. Jadi Ummu Sulaim dia punya anak namanya Anas bin Malik. Nah, anak sama ibu ya ini kerja di rumah Nabi Muhammad selama 14 tahun. Muazzinnya Rasulullah siapa namanya? Yang azan, tukang azan Nabi Muhammad siapa namanya? Sayyidina Bilal bin Rabah. Azannya di Mekah apa di Madinah? Tukang azan Rasulullah di Mekah siapa ya? Bukan. Azan Rasulullah memang yang populer itu yang pertama Bilal. Tapi tukang azan Nabi Muhammad di Mekah namanya Abu Ma'zurah. Siapa ya? Abu Ma'zurah. Paham gak kira-kira? Siapa yang memodalkan Al-Quran dijadikan mushaf, dijadikan buku? Siapa? Sayyidina Utsman. Siapa yang menulis firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Rasulullah mendapatkan wahyu itu? Hasan bin Sabit. Siapa yang akan qiraah Al-Quran di zaman Nabi Muhammad? Ubay bin Ka'ab. Jadi ada beberapa yang menuliskan wahyu. Di antaranya ada yang menyebutkan Hasan bin Sabit, ada yang menyebutkan sahabat-sahabat yang lain. Tapi yang masyhur dan yang sahih dalam Sahih Bukhari adalah sebenarnya Hasan bin Sabit melalui sejarah. Ya. Ini kira-kira lanjut itu kan ya? Lanjut kan nih? Rasulullah punya cucu nama siapa? Hasan dan Rasulullah punya cicit nama siapa? Anaknya Sayyidina Husain yang siapa? Ali Zainal Abidin. Anaknya Ali Zainal Abidin siapa? Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir punya anak nama siapa? Ja'far As-Shadiq. Ja'far As-Shadiq punya anak lagi nama siapa? Ali Al-Quraisy. Terus ke bawah Sayyidina Musa Al-Qasim, Sayyidina Ali Allah, Muhammad An-Nabi, Isa An-Nabi, Muhajir Ahmad bin Isa, sampai Jalaluddin Arumi. Ke bawah lagi sampai kepada Ummul Bagi, sampai kepada Abdul Malik. Nah, sampai generasi ke-10 dari Nabi kita Muhammad SAW, generasi ke-10 baru di situ dari Abdul Malik punya anak. Terpecah tuh anaknya tuh. Anaknya banyak tuh di antaranya. Siapa di antaranya? Wali-wali Songo yang ada di Jawa. Itu masih keturunan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa itu di antaranya? Di antaranya
Sunan Kudus, Sunan Ampel. Nah itu diantaranya tuh Sunan Bonang, Sunan Muria. Itu diantaranya masih jalurnya Ummul Qadhi Abdul Malik sampai di atas ditarik sampai ke Nabi Muhammad SAW. Jadi kalau diurutin begini nih diurutin ya. Nabi Muhammad ya punya anak Husain, akan Husain, ini yang lebih Husain. Anaknya lagi Ali bin Abidin, Muhammad bin Bakir, Ja'far As-Sadiq, Ali Al-Uraidi, Sayyidina Musa Al-Kazim, Sayyidina Ali Ridha, Muhammad An-Nakib, Musa An-Nakib, Sayyidina Muhajir Radhiyallahu anhu bin Isa Ar-Rumi. Nah, kelima Abdul Malik Amrul Qadhi. Abdul Malik Amrul Qadhi disebut dengan Abdul Malik. Itu punya anak, di antaranya yang Ali Ampel, yang Ali Kudus. Mereka ada salah satu keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Seperti kiai-kiai kita nih, kiai-kiai NU kita nih. Nahdlatul Ulama masih ada yang keturunan Nabi kita Muhammad SAW, tapi mereka enggak mau disebut zuriat Rasulullah. Contohnya siapa ya? Tahu nggak? Tahu nggak? Pendiri Nahdlatul Ulama siapa? Habibul Kiai Hasyim Asy'ari. Itu sangat silsilahnya kalau di atas diangkat atas itu nyampe kepada Nabi kita Muhammad SAW. Siapa lagi tuh? Banyak yang ada di Pasuruan, Kiai Hamid, Kiai Hamid Pasuruan juga sama. Itu semuanya mereka adalah bintang-bintang Allah, para wali-wali Allah ya yang mengikuti daripada ajaran Nabi kita Muhammad SAW. Antum semuanya kudu kenal. Antum kudu tahu harusnya sejarah-sejarah mereka para ulama-ulama kita, ulama yang ada di negara kita. Hafalin nama kiai-kiainya, hafalin nama ulama-ulama kita semua itu. Karena mereka semua adalah orang-orang yang memiliki manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah. Biar kita tambah keilmuan kita, biar kita tambah kecintaan kita kepada mereka para ulama dan khususnya kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini saja dari Al-Fakir. Apabila ada kesalahan, tolong dimaafkan dan dimaafkan keluar suratnya. Ya, sebelum kita tutup, ya, majelis kita baca daripada doa Kafaratul Majlis. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, berikanlah keberkahan-Mu kepada kami semua yang hadir pada hari ini. Kami merayakan Maulid kelahiran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah keteladanan Nabi Muhammad kepada kami semua. Ya Allah, jangan Engkau haramkan mata kami untuk memandang wajah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kaum laki dipertemukan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan kaum perempuan dipertemukan dengan panutannya Fatimah Zahra Al-Batul wa Khadijatul Kubra Aisyatullah. Dan berikanlah daripada ilmu yang bermanfaat semuanya ya Allah di balik acara Maulid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kami mengambil sifat-sifat teladan akhlak budi seperti Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, berikanlah kami kesungguhan, kemudahan dalam mempelajari ajaran agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, panjangkan umur kedua orang tua kami ya Allah. Apabila kedua orang tua kami sudah ada yang meninggal dunia, jadikan kuburnya taman surga ya Allah. Ampunilah segala dosa-dosanya ya Allah. Sayangilah mereka ya Allah, sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil ya Allah. Kumpulkanlah mereka semua orang-orang yang kami cintai di surga bersama Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, angkatlah derajat negara kami Indonesia ya Allah. Jauhkanlah negara kami dari malapetaka, keruntuhan, bala dan lain sebagainya ya Allah. Panjangkanlah umur kiai-kiai kami, ulama-ulama kami ya Allah. Sehatkan badan mereka ya Allah. Ya Allah, berikanlah
daripada keilmuan yang sangat bermanfaat kepada kami sehingga kami bisa mengamalkan ilmu tersebut ya Allah. Ya Allah, mudahkanlah kami untuk senantiasa mengamalkan ajaran dari para guru-guru kami ya Allah. Perbaikilah akhlak kami ya Allah. Permudahlah urusan kami ya Allah. Jauhkanlah kami dari kemalasan ya Allah. Berikanlah kami ketaatan yang baik ya Allah. Jadikanlah kami anak soleh dan solehah ya Allah. Ya Allah, berikanlah keberkahan di pondok pesantren ini ya Allah. Berikanlah keberkahan di pondok pesantren ini ya Allah. Keberkahan untuk guru-gurunya ya Allah. Keberkahan untuk para kiai-kiai ya Allah. Khususnya keberkahan kepada santri-santri dan tolabah yang menuntut ilmu di pesantren ini ya Allah. Bi asraril Fatihah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.